Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Hulfa Nuria Abi, mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Pada saat ini, saya akan mengerjakan tugas wawancara melalui video Zoom meeting dikarenakan situasi dan kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap langsung. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang atlet. Beliau juga merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi. Hai Kak Nurlia. Ya. Oke, jadi sebelumnya Kak Nurlia sudah bersedia untuk menjadi responden wawancara saya kan? Iya. Oke, jadi video ini tujuannya untuk sebagai tugas akhir dari mata kuliah psikologi olahraga yang mana diampu oleh Ibu Indah Purwasi MPC psikolog. Sudah siap untuk diwawancarai, Kak? Iya, sudah. Oke, sebelumnya bisa diceritain nggak tentang diri Kakak mengenai nama, asal instansi serta aktivitas yang Kakak lakuin saat ini? Kenalkan saya Nurlia Putri. Sekarang saya mahasiswi semester 5 di Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Aktivitas saya sekarang ini kuliah online aja. Oke, kalau boleh tahu nih, Kakak seorang atlet apa? Atlet Kempo, Kak. Nah, bisa dijelasin nggak Kempo tuh apa? Soalnya kan ini Kempo tuh baru tahu nih, banyak orang yang baru tahu. Bisa diceritain nggak apa itu Kempo? Kempo itu olahraga bela diri dari Jepang. Sekarang sih sudah banyak gitu di Palembang. Kalau boleh tahu, kayak taekwondo. Kalau boleh tahu Kak, udah berapa lama menjadi atletnya? Dari SD. 3 SD. Bisa diceritain nggak kenapa bisa menjadi atlet? Misalnya kayak sejarahnya kenapa jadi atlet? Awalnya tuh saya tuh disuruh oleh orang tua saya kayak gitu supaya bisa jaga diri kayak gitu kan. Awalnya tuh ingin masuk karate, tapi salah masuk, malah masuk kempo kayak gitu. Jadi sampai nyaman di kempo. Oke, selama menjadi atlet Kempo nih, udah berapa banyak kejuaraan yang Kakak ikuti? Kalau kejuaraan tuh yang besar tuh udah lebih dari 5 kali. Kalau yang pelajar itu udah sering kayak itu. Kira-kira udah berapa medali yang udah terkumpul selama kejuaraan? Gak tahu juga ya berapa, ada yang hilang gitu, udah lama kayak gitu. Berarti Kakak udah bisa dapat medali itu dari kelas 3 SD. Pertama kali dapat medali nih? Enggak, bukan dari kelas 3 SD. Mulai ikut pertandingan itu kelas 5 SD. Kelas 3 tuh masih main. Latihan. Ya. Oke, sekarang masih menjadi atlet kan? Ya. Karena kalau boleh tahu ada nggak pertandingan yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kayaknya ada sih sekarang tuh Popda ya, pekan olahraga daerah. Tapi kayaknya umur saya ini udah lebih dari batasan, jadi kayaknya nggak ikut. Oke. Terus sekarang 2022 Porprov nanti. Gini nih Bella mau nanya, setiap pertandingan tuh, apakah Kakak tuh merasa yakin kalau misalkan saya akan jadi juara atau saya akan menang dalam pertandingan ini? Enggak sih, enggak. Itu cuman pernah selalu berpikir apakah saya ketika bertanding kayak gitu, saya tuh orangnya
selalu panikan sebelum bertanding dan juga selalu merasa takut sakit gitu, takut mengecewakan orang lain kayak gitu. Jadi nggak punya ambisi yang saya pokoknya harus nomor 1, juara 1 kayak nggak ada dalam diri kakak tuh. Kedengeran nggak suaranya? Jadi Kak, sebelum pertandingan kakak tuh biasanya biasanya mencari tahu nggak tentang lawan tandingnya itu siapa dan bagaimana kemampuannya? Iya sih, saya nyari tahu orangnya itu yang mana, beratnya tuh sama enggak sama saya kayak gitu. Biasanya sih misal berat saya 50 tuh belum tentu dia juga beratnya 50 kayak gitu. Jadi saya nyari tahu dia tuh pernah kejuaraan apa aja gitu. Misal kalau udah tahu nih, ternyata kemampuan dia tuh lebih dari kakak, masih tetap bisa optimis nggak untuk juara kakak? Ngerasa optimis ya? Saya motivasinya untuk optimis tetap bisa juara. Kayaknya kalau saya nggak optimis lagi, saya udah nervous duluan kayak gitu, udah takut duluan. Ini pertanyaan selanjutnya tentang kalau misalkan nih kakak punya masalah di luar dari pertandingan kayak ada masalah keluarga sebelum pertandingan, apakah hal itu bisa mempengaruhi penampilan kakak di pertandingan tersebut? Kayaknya enggak, temen tuh udah hilang masalah-masalah yang keluarga kayak gitu. Jadi nggak pernah kepikiran. Kalau punya masalah yang lain selain keluarga bisa mempengaruhi nggak? Ya kalau misalnya masalah sekolah kayak itu pernah juga ngalamin cemas takut bahkan pernah sampai kalah kayak gitu. Kalau misalkan boleh tahu nih, gimana caranya kakak untuk ngeluapin kekesalan pada saat sebelum pertandingan? Misal kakak lagi kesel nih, tapi harus tanding, gimana cara ngeluapinnya? Aja gitu. Tapi kalau udah di hari pertandingan itu tuh kayaknya nggak lagi kayak gitu, udah takut untuk pertandingan, nggak usah pikirin yang lain gitu kan. Jadi kalau misalkan ada masalah, semuanya tuh udah dikelarin sebelum pertandingan kan? Oke, kalau pernah nggak ngerasa, pasti kakak ngerasa ragu-ragu ya untuk melakukan pertandingan. Setiap pertandingan pasti ngerasa ragu akan diri sendiri kan. Kemudian menurut kakak, misal sebelum pertandingan kan kita tuh latihan terus nih. Nah, apakah setiap latihan kakak itu bisa bisa mempengaruhi apa ya, kayak bisa mendukung gitu, bisa jadi juara nggak atau nggak latihan yang kakak Kalau lakuin? saya sih sangat mendukung karena kalau bukan latihan, saya harus belajar gimana lagi untuk bertanding kayak gitu. Gimana saya bisa membentuk otot ya sih otot kayak gitu, udah lari misalnya itu sprint tuh gimana. Terus apakah kalau misalkan kakak tahu kemampuan kakak melebihi dari lawan kakak, apakah tingkat kepercayaan diri kakak tuh meningkat? Misal, oh lawan tanding saya tuh levelnya di bawah saya ternyata, bisa nggak kakak lebih percaya diri? Kayaknya sih juga saya mudah kan, walaupun itu junior maupun senior saya. Jadi
nggak pernah nganggep remeh kayak gitu. Soalnya saya juga pernah kalah oleh junior kayak gitu. Menurut kakak nih, apakah kepercayaan diri itu merupakan salah satu faktor pendukung kalau kakak tuh bisa jadi juara? Iya, sangat mendukung sekali pertandingan kayak gitu. Oke, misal kakak sudah memberikan penampilan maksimal pada pertandingan, pernah nggak ngerasa bertanya-tanya, oh aku tadi tuh kira-kira kenapa ya bisa gagal, kenapa ya bisa menang? Kalau walaupun bisa menang, misal kalah, pernah nggak setelah pertandingan tuh berpikir, oh aku tadi penampilannya kok itu ya, apa latihan aku kurang atau bagaimana? Iya sih biasanya gitu. Uh, karena kayak gitu saya juga pernah ngalaminnya jadi kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, misal kakak menang atau kakak menang kejuaraan nih, pernah nggak dikasih reward dari pelatih ataupun dari pihak penyelenggara ataupun dari keluarga memberikan sebuah reward untuk kakak yang pernah berhasil? Lalu dikasih kayak Contohnya tuh kalau dari pelatih apa nih sebuah rewardnya? kalau dari pelatih sih nggak perlu yang banyak-banyak ya karena pelatih itu kan sangat berjasa bagi kita. Jadi biasanya kalau udah pertandingan kelar, kita biasanya jalan-jalan kayak gitu dari pelatih kayak gitu bisa jalan-jalan nih ke Curug Linggau itu pernah kan malam bersama dengan rekan-rekan bertanding itu sering juga dilakukan kayak gitu. Terus kalau misalkan kakak gagal nih, ada nggak hukuman yang diberikan oleh pelatih, misal ditambah latihannya atau bagaimana? Kayaknya nggak pernah sih, cuman cukup diomelin. Omelinnya tuh bukan marah karena benci tuh, tapi omelin karena ini. Kamu kenapa latihan? Kamu kenapa bertandingnya kayak gini, nggak kayak biasanya gitu. Pasti dimarahin kayak. Oke, nah apa ya? Berkaitan dengan pelatih nih, misal kakak tuh mandang pelatih itu bagaimana? Perspektif kakak memandang pelatih? Kalau dengan pelatih saya sudah nganggap dia tuh kayak orang tua kayak gitu. Soalnya gimana ya? Saya menghabiskan setengah hidup saya bareng pelatih, bukan yang negatif ya, tapi saya dilatih oleh dia kayak gitu. Saya dididik oleh dia benar-benar kayak gitu. Bahkan seminggu tuh bahkan ketemu terus kayak gitu oleh latihan untuk persiapan pertandingan. Jadi saya nganggap pelatih itu udah kayak keluarga gitu, kayak orang tua. Eh, Menurut kakak pelatih itu apa ya? Pelatih itu merupakan salah satu faktor yang meningkatkan motivasi kakak nggak untuk misal karena saya ada pelatih saya termotivasi untuk terus juara atau bagaimana? Iya, karena saya pelatih saya kecewa, teman-teman saya kecewa, bahkan orang tua saya juga ingin saya buat kecewa. Jadi saya setiap pertandingan tuh harus maksimal bertanding gitu. Misal sejauh ini ada nggak pernah konflik yang sederhana ya antara kakak dengan pelatih misal. Nah, gimana cara kakak untuk menyelesaikan konflik tersebut antara kakak dengan pelatih kakak? Karena satu kejadian tuh saya udah mendekati Hamin 3 pertandingan. Saya malah nggak ikut latihan. Di situ saya kena marah kayak gitu, dimarahin. Kenapa kamu nggak mikir kalau bentar lagi tuh kamu Mm-mm. bertanding? Kenapa malah dimarahin? Tapi saya cukup dengerin aja. Dia tuh marahnya benar, bukan marah karena saya pengen saya kenapa-kenapa gitu. Jadi kayaknya tuh dengerin dia terus saya cukup diamin dia ditolonginya sendiri. Oke, pernah nggak saat saat pertandingan nih,
kalau kakak saat bertanding tuh apakah ngerasa terganggu nggak kalau ada teriakan penonton atau teriakan dari teman-teman yang mendukung, merasa terganggu nggak? Kedengeran nggak kak suaranya? Iya, kedengeran tadi sempat nge-freeze. Oke, saya ulangi lagi ya. Saat sedang bertanding tuh, apakah kakak akan terganggu bila ada suara teriakan dari penonton ataupun pendukung kakak? Apakah itu mengganggu konsentrasi kakak untuk bertanding atau tidak? Kayaknya nggak kedengeran lagi. Dan itu kita udah fokus kayak gitu, udah fokus. Jadi kalau saya jujur di tengah lapangan itu, saya udah nggak pernah dengar-dengar orang yang di belakang lagi, baik semangatin, gitu. Dan keluarga sendiri saya nggak kedengeran mereka bilang apa. Sudah takut, udah deg-degan kayak itu, udah fokus ke depan gitu. Berarti teriakan penonton tuh nggak akan memecahkan konsentrasi kakak. Kayak kedengeran nggak kak suaranya? Jadi Oke, diulangi lagi ya pertanyaannya. Uh, Tadi tuh besar nggak misal nih kakak ada pendukung itu mempengaruhi nggak biar memotivasi diri kakak untuk pada saat pertandingan? suara teriakan dari pelatih, dari pendukung, bahkan dari teman-teman, nggak keluarga. Jadi nggak kedengaran lagi. Jadi udah fokus ke depan. Jadi jadi uh, jadi penonton itu bukan salah satu faktor kakak untuk termotivasi biar penampilannya maksimal. Iya. Oke, pernah nggak pas pertandingan nih tidak ada penonton sama sekali kecuali pelatih ya? Kayaknya nggak pernah, kan kalau bertanding tuh orang banyak ya, jadi nggak pernah saling support lapangan, jadi nggak pernah cuma pelatih yang nonton. Oke. Akhir nih setiap pertandingan pasti kan punya teknik pukulan atau teknik yang lain kan. Nah, pernah nggak misal kakak bertanding sebelumnya, pas mau pertanding lagi, kakak pelajarin pertandingan sebelumnya apa ada kesalahan teknik atau teknik pukulan apa atau ada teknik pukulan baru, mempelajari hal-hal yang sudah kakak alami di pertandingan selanjutnya. Pernah nggak? Nggak sih kalau saya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di pertandingan sebelumnya nih, ada salah teknik. Nah, kakak pelajari lagi nggak nih untuk kedepannya? Oh, teknik ini salah, berarti saya nggak usah belajar, nggak usah pakai teknik itu lagi, misal kayak itu. Oh, pernah, pasti pernah. Bisa diceritain nggak apa pengalaman pengalaman bertanding nih yang ngebuat motivasi kakak untuk jualan tuh sudah ngedown duluan gitu atau udah tidak berambisi lagi untuk menjadi juara, pernah nggak?
Kedengeran nggak pertanyaan terakhir tadi? Nggak kedengeran. Oke, diulangi lagi ya. Bisa diceritain nggak pengalaman bertanding yang ngebuat, oh sudah kayaknya aku nggak akan menang nih di pertandingan ini karena istilahnya kalah sebelum bertanding. Pernah nggak? Nggak sih, kayaknya nggak pernah kayak gitu. Ya. Nggak pernah. Ceritain aja nih sedikit tentang perjalanan kakak jadi atlet Kempo, susahnya bagaimana dan apa hal-hal yang ngebuat kakak tuh terus untuk maju jadi atlet. Putus-putus nggak? Kedengeran nggak kak suaranya? Ya, baru kedengeran. Bisa diceritain nggak misalnya pengalaman apa yang apa pengalaman seru atau pengalaman yang nggak pernah bisa dilupain dari pertandingan. Sudah ya? Kedengeran nggak? Oke. Bisa diceritain nggak pengalaman yang nggak bisa dilupain selama bertanding? Ada satu momen pertandingan yang nggak bisa dilupain nih misal. Oh, nggak bisa. Yang nggak berikutnya. Oke, terima kasih kepada Kak Nuria atas waktunya. Mohon maaf bila sebelumnya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Lea.